Tulak Kerajaan Camplong Sampang yang terdiri dari Imami Ismawati, Halimatul Zahratul Ain, Salina Rahma Rahayu akan mempresentasikan laporan observasi tentang kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga barang di toko Zuhairiyah serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada zaman seperti sekarang ini, kebanyakan orang menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri dengan hukum permintaan dan penawaran. Tentu saja anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sangat sederhana. Akan tetapi, menurut saya, hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam pemahaman kita mengenai pasar. Dalam perekonomian pasar tentunya ada yang disebut permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada jumlah dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian permintaan dan faktor pendorong permintaan. 2. Untuk mengetahui pengertian penawaran dan faktor yang mempengaruhi penawaran. 3. Untuk mengetahui hukum permintaan dan penawaran. 4. Untuk mengetahui jumlah penawaran dan permintaan barang di toko Zuhairiyah, Kerajaan Camplong. Bab 2. Pembahasan. 1. Permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. 2. Penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Di bawah ini, gambar kurva permintaan dan penawaran dengan data yang ada. Ketiga, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. 4. Faktor pendorong permintaan. 1. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli. Tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. 2. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka mesis, selai, dan margarin akan turun permintaannya. 3. Pendapatan atau penghasil konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar didapat membeli banyak barang yang diinginkan. Tetapi jika mendapatkan rendah, maka seseorang mungkin akan mengirim pakaian barang yang dibelikan agar jarang beli. 4. Perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau
membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. 5. Baninya atau intensitas kabupaten konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan puasa Ramadan, permintaan cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Lima, faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. 2. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. 3. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. 4. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan, akhirnya penawaran pun dikurangi. 5. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. 6. Berikut hasil observasi kami untuk mengetahui jumlah penawaran dan permintaan di toko Zuhairiyah di Pracan Camblong 1.